nggak bisa main-main ini. Yang bikin rusak ini dokter ini. Dia mau ngadu ilmu kali sama saya. Dia belum tahu siapa saya. Ki Sabto dari Madura deh. Aduh remade, remade. Aduh. Dokter. Dokter. Bang mau ngapain sih? Kayak mau nangkep kucing aja. Masa Nengmis kagak tahu sih? Abang Rasikin cuman pengen Nengmis seorang. Dijamin dah, kagak rugi. Saya bisa teriak loh, Bang. Wah, teriak aja teriak. Kagak bakal ada yang denger. Lagian gue demen banget sama perempuan yang suka teriak-teriak. Aduh, tolong. Dokter, Tadi ada pasien tambahan, jadi belum pulang. Apa-apaan ini? Siapa sih lo? Berani-beraninya lo ikut campur urusan gue sama Nengmis. Gue? Gue tunangannya. Kenapa emang ya? Tunangan, kagak mungkin. Kurang buktinya, hah? Perkawinan aja bisa cerai, apalagi cuma tunangan doang. Kagak ngaruh. Gue ingetin sama lu ya. Berani lu nyentuh ujung rambutnya Atika, lu berhadapan sama gue. Ngancem gua lo. Oh iya pastinya. Awas aja. Berani lu kurang ajar. Layang. Lo pikir gua takut sama lo lantaran cuma dokter doang lo? Hah? Nggak ada dua kali gue ngomong ya. Pokoknya hati-hati. Selama ada gua, awas kalau lu nongol di sini. Mukul kayak begini. Pulang. disuruh pulang katanya, Bang Mis. Tika, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, cuman tadi dokter itu narik-narik sayanya itu terlalu kuat gitu, jadi sakit. Oh, dokter! Ya! Gak kena kepala kan? Apa? Mau ngomong apa? Lo pasti nyesel cari gara-gara sama gua. Lu yang bakal nyesel. Awas. Gara-gara sama gua, mainannya sampah. Lo yang nyesel. Makan tuh sampah. Ayo. Awas, jangan tidur kelamaan. Kurang ajar tuh Dasar dokter belagu. Lo pikir gue bakalan gagal apa? Dapetin Nengmis. Kagak mungkin kok gagal. Gue harus beri pelajaran tuh dokter belagu. Dia harus beri. Dokter, makasih ya dokter tadi udah nolongin saya gitu. Coba bayangin kalau tadi itu nggak ada dokter Sultan. Aduh, habis aku. Tapi dokter itu hebat loh, nggak nyangka saya kalau dokter itu jago berantem. Makanya, jangan suka ngeremehin kuda. Kuda juga jago perang. Udah jago perang. Iya, yang kayak di film-film gitu. Tapi ini bukan kuda sih. Yang itu loh, merangkak-rangkak di tembok, sepedaman. Ya, sepedaman gitu. Spiderman. Enak aja kalau ngomong. Spiderman ya podo wae lah dokter. Betty beda-beda tipis tahu. Makanya, jadi orang itu jangan kecentilan. Terlalu baik sama orang, ya itu akibatnya. Itu tuh resiko jadi orang manis dokter. Mulai narsis. Lama-lama nyesel juga saya pikir-pikir.
nolongin kamu tadi. Tau gini gak usah saya tolongin. Kalau saya tadi nggak ingat kamu udah bantuin saya di pekan imunisasi, saya mendingan nggak usah nolongin kamu kali ya. Biarin aja. Ntar kamu jadi istri keempat, kelima, keenam, ketujuh. 10 sekalian. Tapi dokter tuh kangen nggak sih sama rumah sakit Intramedika? Kayaknya di sana tuh dokter tuh enak gitu. Nggak kayak di sini repot-repot. Nyiapin strategi lah untuk imunisasi segala macem. Kalau di sana kan pasiennya tuh keren-keren. Nggak sakit aja ke rumah sakit. Wangi-wangi pakai itu minyak wangi gitu. Kalau di sini kayaknya kecut-kecut gitu, dokter. Iya sih. Setelah pikir-pikir, saya juga kangen. Karena kalau di rumah sakit pusat kan fasilitasnya banyak, rumah sakitnya lebih gede, pasien-pasiennya juga seru. Tapi apa tuh, dokter? setelah ketemu Ki Sabto Manjur, kemudian pasien-pasien di sini, kayaknya mereka semuanya ramah, baik. Ya, layaknya ketemu masyarakat kebanyakan. Saya justru ngerasa jadi dokter yang sebenarnya. Halah? Jadi selama ini dokter itu dokter gadungan toh? Pantasan aja ini penampilannya kurang meyakini nih. Mulai onengnya kambuh. Ngomong sembarangan. Oneng, piye toh, Neng? Lama-lama ngomong sama kamu itu sama kayak ngomong sama tembok. Saya juga lama-lama ngomong sama dokter ini. Kayak kuda gitu, nggak ada manis-manisnya. Kayak nggak ada pikiran gitu. Kayak nggak nyambung. Ya, halo, Ma. Papa pulang jam berapa hari ini? Kita makan sama-sama yuk. Udah lama loh kita nggak makan bareng. Ma, sorry. Papa lagi on the way ke rumahnya Atika, Ma. What for? Mau ngapain ke sana? Ya, Ma, yang pasti nemuin neneknya dong. Papa mau memastikan Atika tuh ada di mana dan apakah dia tuh baik-baik aja. Waduh, gawat banget. Kalau sampai Papa ketemu neneknya, terus neneknya nangis-nangis, menceritakan soal nasib cucunya lah. Pasti deh Papa gampang ngeluh. Terus jadi deh cucu sekalian neneknya diangkat jadi keluarga. Diboyonglah semua ke rumah. Nggak boleh. Nggak bisa dibiarin. Ma, kok Mama diem? Papa yakin mau cari tahu Atika di mana? Ma, Mama gimana sih? Mama semalam bilang khawatir kalau nggak tahu Atika di mana. Mama curiga kalau Atika nggak ketahuan di mana, nanti kan dia bisa ketemuan sama Sultan diem-diem. Begitu kan? Iya, memang begitu. Cuman kan, ya, tolong dipikir-pikir dulu lah, Papa. Masa Papa sendiri sih yang datang ke rumah neneknya Atika? Suruh orang lah datang ke sana, tanyain neneknya Atika. Papa harus punya wibawa dong, Papa. Masa seorang direktur rumah sakit sampai repot-repot datengin rumah karyawan kecil kayak begitu? Jangan dong. Mah, Papa nggak peduli dilihat sama orang lain karena Atika sudah Papa anggap sebagai anak sendiri. Udah lama. Nanti ngobrolnya diterusin ya. Langganan ya. Belum selesai ngomong. Hamid, putar balik. Baik, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Papa,
Hai. Mama ngapain di sini? Papa ngapain di sini? Ya, Papa kan udah bilang tadi, Papa khawatir sama Atika. Jadi Papa harus pastiin kalau dia tuh baik-baik aja. Makanya Papa mau ketemu sama dia. Kalau gitu sama dong sama Mama. Mama juga khawatir sama Atika. Mama khawatir sama Atika? Sejak kapan, Ma? Oh, kok gitu sih ngomongnya? Ya gimana pun juga kan, ya adalah Mama rasa bersalahnya, ya kan? Selama ini Mama udah kasar sama dia, sering nuduh yang enggak. Dan waktu ditelepon tadi, Mama jadi kepikiran aja. Kita kan punya anak perempuan, Papa. Wajar dong kalau Mama juga khawatir ada anak perempuan yang kita kenal, yang hilang, nggak jelas, ya kan? Ya, sebagai seorang ibu aja. Ya udah, kalau gitu kita tanya saja sama neneknya ya. Mungkin malah Atika ada di dalam. Oh my God, gawat bener deh nih. Bentar lagi pasti terjadi tangis-tangisan di sini. Si nenek buta dan cucunya itu pasti bakal sok drama queen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atika, kamu di dalam? Keluar dong. Jangan bikin kita semua cemas, Tika. Pak, Ibu lagi nyari Atika ya? Kayaknya Atikanya belum pulang deh. Soalnya rumahnya kosong. Terus neneknya? Kalau neneknya, tadi sih katanya lagi ada pengajian di masjid, Pak. Oh ya udah, kalau gitu kan percuma kita nungguin Papa. Bisa lama kan? Nah, sekarang kita pulang. Mama janji Atika Mama yang ngurusin ya. Ya udah, yuk. Makasih ya. Kasih. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih harus turun di belakang rumah kayak gini? Ya soalnya takut kalau ada Mas Fahri gitu dokter. Nggak enak kan kalau dia harus mergokin kita berdua. Makasih ya dokter udah nganterin. Beruntung gue berarti hari ini. Gue dapetin handphonenya dia. Kesempatan nih. Gue pengen tahu dia ngerekam gue kayak apa sih kemarin. Ada satu orang pun yang mengerti perasaan saya, termasuk kamu. Apa salah kalau saya tidak mencintai Naira? Apa salah kalau saya menyukai cewek lain? Dokter suka sama cewek lain gitu? Siapa toh dokter? Siapa namanya? I like the girl who used to say weird things. Masa sih ngomong kayak gini? Aduh. Heran gue. Kok gue bisa ngigo kayak gini ya? Tapi emang benar. Alam bawah sadar itu gak pernah bohong. Jadi ini sih. Masa kayak gini sih ngigonya? Nggak benar ini. Jadi ini perasaan gue sebenarnya ke Atika. Aduh bener ada Mas Fahri di situ. Aduh. Dokter? Mbah, tolong jangan marah dulu ya sama saya, jangan curiga juga sama saya. Karena saya kesini cuma pengen nanyain keadaannya Atika. Saya cuma pengen tahu apa Atika baik-baik aja. Soalnya sekarang kan Atika udah nggak kerja di rumah sakit Intermedika lagi. Apa? Udah nggak kerja di sana? Loh,
Atika nggak bilang-bilang sama Simba toh. Loh, jadi Simba juga nggak tahu sekarang Atika kerja di mana? Nggak tahu nak Fahri. Kok kenapa ya? Nggak ngomong-ngomong sama Simba dia. Oh, ya udah kalau gitu saya titip pesan aja ya Mbak. Tolong bilangin sama Atika kalau saya khawatir banget dan saya pengen dapat kabar dari dia. Tapi Mbak jangan salah sangka, ini saya ngelakuin juga karena saya dapat pesan dari Mas Aryo kalau saya harus jagain Atika selama Mas Aryo lagi keluar kota. Mbak, tolong tanyain ke Atika ya. Makasih nak Fahri. Udah perhatian sama Atika. Maafin Simba ya. Kalau selama ini Simba salah sangka sama nak Fahri. Ya wis, nanti kalau Atikanya pulang, Simba ajak ngomong dia. Ya? Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Iya nak. Handphone kamu ketinggalan. Ya udah, saya pulang dulu ya. Dokter, kenapa sih kok mukanya jadi tegang gitu? Ada apa toh? Tiba-tiba pusing gitu kepalanya. Enggak, saya nggak apa-apa. Nggak sakit kok. Tapi, saya mau nanya satu hal sama kamu. Boleh? Boleh? Soal apa? Soal ngego saya waktu itu yang kamu rekam. Apa kamu udah tahu artinya apa? Nigo yang pakai bahasa Inggris. Belum toh dokter. Apa sih artinya? Kasih tahu dong dokter. Artinya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Ini maksudnya apa ya? Kenapa kayaknya dokter Sultan itu jadi rada aneh gitu? Atau jangan-jangan dia tadi buka-buka handphone aku terus dengerin rekamannya sendiri gitu. Apa ya artinya sebenarnya ya? Kenapa malahan tadi dokter Sultan bilangnya hanya saya dan Tuhan aja yang tahu? Berarti Tika nggak boleh tahu gitu. Curang. Dokter. Sebentar, dokter. Sebenarnya ada apa sih, dokter? Aduh, apa lagi sih ini? Please, Tika. Jangan paksa saya untuk ngaku. Dokter, kenapa sih dokter marah sama saya? Karena saya tuh lancang ngerekam ngigonya dokter. Iya, dokter, saya minta maaf. Saya memang lancang. Memang saya nggak seharusnya ngerekam ngigonya dokter. Memang nggak seharusnya kayak begini, dokter. Memang harusnya Udah. Ini bukan soal kamu. Ini soal saya. Jadi kamu nggak perlu minta maaf.
Tapi kenapa sih dokter? Kok mendadak jadi kayak begini? Karena ini nggak benar, Tika. Ini harus dihentikan. Saya nggak boleh terus-terusan membiarkan perasaan ini semakin berkembang. Dokter Sultan, ngomong dong dokter. Jangan cuma diem aja. Saya bingung dokter. Tadi itu beneran ada Fahri. Saya cuma mau minta satu hal sama kamu, Tika. Kamu jangan pernah berhenti untuk membuka hati kamu untuk dia, ya? Gak bisa dokter. Saya nggak bisa. Loh, Tik, kita ini kan udah janjian. Kalau kita akan mendekatkan hati kamu ke hatinya Fahri. Dokter itu nggak tahu kan? Waktu itu ibunya Mas Fahri itu datengin saya dan dia memohon-mohon sama saya untuk menjauhi Mas Fahri. Kapan, Tika? Sehari sebelum akhirnya saya memutuskan pindah dari rumah sakit, dokter. Kamu kok nggak bilang ke saya? Katanya kita sahabat. Gimana sih? Karena saya tuh menghormati Bu Sita, dokter. Dokter tahu nggak? Dia itu ngedatengin saya nangis-nangis. Dia mohon-mohon, dia kayaknya tuh udah putus asa sekali menghadapi Mas Fahri yang ngejar-ngejar saya, dokter. Saya nggak tahu lagi harus ngapain sekarang. Saya juga nggak mungkin kan menyakiti hatinya Bu Sita terus. Saya nggak mau disalahkan untuk kedua kalinya, dokter. Saya nggak mau, dokter. Ya udah. Kamu nggak usah khawatir, Rita Rabbit. Karena your horse akan menyelesaikan semua ini, oke? Maksudnya menyelesaikan semuanya itu apa, dokter? Pokoknya selanjutnya to be continued. To be continued. Apa menit tuh, dokter? Sejenis marmut. To be continued. Jenis marmut. Masih lama-lama saya beneran jadi oneng ini. Pamit. Iya, dadah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, tadi Mas Fahri kesini ya, Mbah? Duh, kamu itu loh, sebenarnya pindah kerja di mana? Kok yang dia bilang-bilang sama Simba? Cuman pindah ke cabang aja kok, di daerah Ciledug, Mbah. Iya, tapi kamu sudah bikin Nak Fahri itu khawatir loh, Nduk. Iya. Mbah kok aneh begini? Biasanya kalau sama Mas Fahri, Mbah kayak kurang seneng gitu. Sekarang kok kayak lebih ngebelain Mas Fahri gitu sih, Mbah? Bukan gitu, Nduk. Simba ini lo bisa merasakan kekhawatiran dia itu. Aku juga ngelakuin semua ini tuh karena aku yakin Mas Fahri itu suka sama aku, Mbah. Makanya aku tuh pengen menghindar dari dia supaya Mas Aryoku itu nggak cemburu lagi, Mbah. Sek toh, Nduk. Iki sebenarnya piye toh? Simba jadi bingung loh. Beneran. Tadi itu Nak Fahri bilang bahwa dia itu dititipin pesan sama anak Aryo buat jagain kamu katanya. Simba juga tahu dia suka sama kamu, Nduk. Tapi kayaknya Mbah yakin dia ndak akan mengkhianatinya Aryo. Ada. Ngapain sih kamu? Masih berani-beraninya kamu bisa menginjakkan kaki di rumah saya? Tante, Atika datang ke sini untuk mendoakan almarhum Aryo, Tante. Tolong kamu jauhi Fahri. Lupain Fahri. Kamu mau kan Atika memenuhi permintaan saya ini? Ya wes, Mbah. Pokoknya gitu aja. Sekarang itu saya nggak mau kalau Mas Fahri tahu saya tuh di mana kerjanya. Jadi Mbah tolong jangan bilang-bilangnya sama dia kalau Tika itu kerjanya di mana. Gila ya, Tan? Mau bunuh diri? Turun. Gue pengen ngomong sama lo. Ayo, cepetan. Kenapa sih? Serius sama sampai nyegat mobil? Jadi lo sama sekali sampai sekarang belum ketemu sama Atika? Belum. Lo tau kenapa dia menghindar dari lo?
Enggak, Bang. Nyokap lu, Ri. Nyokap lu. Nyokap gua? Maksud lo masalah di tahlilan kemarin? Gara-gara itu Atika nggak mau ketemu sama gue? Bukan cuma itu. Nyokap lu sempat sampai ke rumah sakit. Dia sampai mohon-mohon sama Atika. Dia minta Atika untuk menghindar dari lu. Lu ngerti gak sih? Tapi, lu tahu dari mana, Tan? Lu udah ketemu sama Atika? Lu masih kontak sama dia? Salah paham lagi nih kayaknya. Mana gue udah janji sama Atika untuk nggak ngasih tahu di mana dia. Tan, lu bilang sama gue, Atika sekarang di mana? Gini. Gimana kalau besok lu datang ke rumah sakit gua? Siapa tahu pas lu datang kan Atika nelfon gua. Jadi kita bisa tahu dia di mana dan lu bisa ketemu langsung sama dia. Ya? Kenapa lu nggak telepon sekarang? Ya, gua kan harus nunggu telepon dari dia. Ya kan? Lagian gua gak ada pulsa. Ya udah kalau gitu besok gua ke rumah sakit lu, yang di Ciledug itu kan? Oke. Jangan lupa, besok. Iya. Tan, gua mau lewat. Iya. Sorry, jalan lu ya. Besok ya. Kalau emang jodoh, Allah pasti akan mempertemukan kalian. Gue tahu, Rik. Cinta lu sangat besar buat Atika. Dan gue akan berusaha untuk tidak halangin lu berdua. Aduh sakit dokter. Au. Aduh sakit dokter. Tiara sering cerita, katanya hubungannya sama Fahri udah semakin dekat karena mereka sekantor sekarang. Iya Lujeng, malahan saya sama Tiara itu sudah belanja-belanja untuk keperluan pernikahan mereka nanti. Iya kan Tiara? Apa sebaiknya kita minta pendapat Fahri dulu? Kita nunggu Fahri aja dulu. Udahlah Pak. Malahan Fahri itu udah beli cincinnya loh, Jeng. Kalau mereka berdua udah saling cocok, kami sebagai orang tua merasa lega. Karena perjodohannya nggak dipaksakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri? Untung kamu pulang cepet, Nak. Kebetulan kita semua di sini lagi membicarakan pernikahan kamu. Ayo sini duduk. Permisi saya ke dalam dulu. Mas, kok ke dalam sih? Permisi sebentar ya, Jeng. Sebentar ya. Sebentar, Tiara. Fahri, tunggu Fahri. Fahri, gak sopan kamu bersikap seperti itu sama keluarga Tiara. Mama ngancam apa ke Atika? Memangnya dia bilang apa sama kamu? Nggak penting mah dia ngomong. Tapi kalau Mama mau ngeliat anak Mama ini bahagia, jangan pernah ngancam-ngancam Atika lagi. Kalau Mama masih ngelakuin itu, mendingan aku pergi dari sini. Nggak usah anggap aku anak lagi, Ma. Fahri! Ngomong apa kamu? Tega kamu bicara seperti itu sama mama yang melahirkan kamu? Tega kamu membentak-bentak mama kamu? Jaga mulut kamu, Fahri. Maafin aku, Pak. Tapi sebagai anak, aku punya hak buat Tiara. Aku punya hak buat ngeluarin pendapat aku. Tolong jangan ngambil keputusan sepihak seperti ini. Apalagi menyangkut pernikahan, Pak. Masa depan aku sendiri.
Sorry, Tiara. Om, Tante, aku minta maaf. Masalah perjodohan ini, tolong dipikirin kembali. Gitu sih, Mas Minho. Mas. Fahri benar-benar keterlaluan, Pak. Ini pasti pengaruh perempuan kampung itu kan, Pak? Iya, tapi Mama tenang. Sabar. Nggak enak di luar ada tamu kita. Udah, ayo kita temuin tamu kita. Dokter lagi di mana? Di Hong Kong. Halo? Dokter di Hong Kong? Kok cepet banget toh dokter? Perasaan kan tadi itu baru aja dari rumah saya. Lagian kenapa toh dokter ke Hong Kong kok nggak bilang-bilang, nggak pamit-pamit dulu sama Tika? Emangnya kamu ini siapanya saya? Hah? Pakai pamit segala? Pacar saya? Mama saya? Papa saya? Tunangan saya? Pacar saya semuanya? Bukan kan? Dokter, wis toh aja nesu-nesu, orang cuma ditanyain doang kok. Ya wes, saya juga nggak nanya-nanya lagi. Nyebelin dokter ini, ngomong pakai teriak-teriak. Dokter pikir saya tuh budek apa? Emang budek? Kok mirip sama dokter kuda ya? Ini beneran. Kalau nggak apa aja. Menang. Dokter ngapain sih di sini? Katanya tadi di Hong Kong, nelfon saya. Kok ada di sini dokter ngapain? Kamu juga? Ngapain di sini? Saya sih jelas mau makan bakso, orang lapar kok. Ya sama. Emangnya kamu pikir saya main gundu? Ya udah, biasa aja dong. Bleh. Males banget gue. Yang ada cuma dengerin mama ngomel mulu. Capek berdebat sama dia. Fahri, lo ngapain di sini? Ampun. Mas. Ya, Mbak. Mas dia habis minum ya? Oh, enggak kok, Mbak. Dari tadi soalnya dia nggak bisa minum sama sekali. Tapi kayaknya dia dari tadi banyak bengong, Mbak. Kayak orang stres, Mbak. Oh, iya makasih. Terpaksa deh buka kamar. Tapi nggak apa-apa. Anggap ini balas budi karena lo pernah nolongin Bu Erik. Tika, jangan pergi, Tika. Masa gue nggak pulang sih? Aduh. Tapi kasihan juga sih ya. Tapi, aduh, nggak mungkin kali gue tidur di karpet. Aduh, bete deh. Aduh, nggak bisa dilepas lagi.
Ini mau ngapain tuh dokter? Mau nyuapin ya? Jangan dokter. Gak enak dilihat orang dokter. Tik, kamu harus lepas cincin ini. Kalau nggak cincin ini, terus-terusan aja akan mempertemukan kita, Tika. Kamu harus pakai cincinnya Fahri, bukan saya. Aduh sakit dokter. Au. Aduh sakit dokter. Sakit. Mungkin ini sama sakitnya dengan memisahkan kita berdua, Tika. Saya tahu rasanya. Sakit sekali dipisahkan dari orang yang kita cintai. Dokter itu kenapa sih? Kenapa sekarang dokter tuh jadi berubah pikiran gitu? Dokter yang kemarin-kemarin nggak pernah bilang sama saya suruh lepasin cincin ini. Malahan dokter tuh dulu pernah bilang kan, selama cincin ini ada di jari saya, dokter pun nggak masalah. Tapi kenapa toh dokter? Kenapa sekarang saya dipaksa untuk lepasin cincin ini, dokter? Perut gue kenapa ya dari tadi kayak gini? Dokter Sultan. Ada apa sih dokter? Kenapa semuanya jadi aneh kayak begini? Dokter, apa benar kalau saya tuh sama sekali nggak boleh tahu apa arti ngigonya dokter Sulitan itu? Oke. Saya akan kasih tahu kamu apa arti ngigo itu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa toh dokter? Kita harus saling jujur dan terbuka. Ngapain sih? Maksud saya itu nggak boleh ada rahasiaan di antara kita, ya? Wah dokter, terus maksudnya dokter selama ini saya tuh sering ngebohongin dokter gitu? Kok kayaknya saya nggak yakin. Gak yakin apa sih dokter? Dari dulu sampai sekarang saya tuh nggak pernah ngebohongin dokter. Saya tuh selalu jujur sama dokter. Nggak pernah mengada-ngada gitu. Dokter pikir saya ini ada tampang buat ngebohongin apa segala macem, terus nutup-nutupin apa-apa itu. Kenapa terus... Apa artinya dokter? Cepet ngomong nggak? Main fisik nih. Gak, cuman buat itu doang. Ayo cepetan ngomong toh. Sama... Iya, itu artinya saya suka sama... Aduh, dokter ini kebiasaan banget loh. Ngulang lagi. Dokter sering memanggil saya Oneng, tapi saya ini sebenarnya nggak oneng-oneng amat tahu. Nggak perlu diulang-ulang kayak begitu. Wis toh, langsung aja. Pada tujuannya tuh apa? Nggak usah kelemar-kelemar kayak putri. Udah. Duh, mencrat lu dokter. Ini juga mau ngomong. Bawel banget sih. Mau usah ditranslate nih.
Mending saya pulang aja. Kamu cari translator sendiri, kamu bayar. Mau? Ah, dokter ojo nesu-nesu toh. Ya wes, ulang lagi. Ya udah, mau dijelasin malah dibentak. Kan jadi lupa sekarang mau ngomong apaan. Ya wes, ojo nesu-nesu. Ya udah, kasih tahu ini ulang nih dari awal nih. Saya jadi pendengar yang baik aja. Ayo cepat kasih tahu. Itu artinya saya suka sama sahabat saya yang bisa bahasa Jawa. Orangnya polos, agak oneng, dari kampungan, giginya tuh kayak kelinci. Kemudian kalau ngomong itu... Saya memang bodoh bahasa Inggris, tapi nggak bodoh-bodoh amat. Itu nggak mungkin artinya sepanjang ini. Karena bahasa Inggrisnya juga nggak panjang-panjang. Pasti dokter cuma nambah-nambahin doang ya. Masa sih? Berarti translate-nya kebablasan dong. Jadi, arti bahasa Inggrisnya, dokter cuma ngata-ngatain saya doang ya? Iya. Aman. Aduh, mudah-mudahan aja dia nggak ngambil pusing sama translate yang barusan. Kenapa tiup-tiup? Capek dengernya. Nggak dalam ngigo, nggak ngigo, kehidupan nyata gitu. Ngata-ngatain saya terus. Ya udah, sekarang baik-baikin. Mau pulang nggak? Saya anterin nih. Biarin besok-besok giginya tak pager biar nggak jadi kelinci lagi. Dokter Bong Sombong, kamu pengen ngerasain telur dari saya? Saya kirimin juga, nggak mungkin kamu kuat lamanya seminggu. Nanti kamu nyesel seumur hidup, baru tahu kamu. Oh, dokter belagu, lelaguannya selangit. Gua beri baru nyaho lo ye, kurang ngajar. Aduh, ngapain di mari? Ini Pak Rasikin. Saya kesel sama Pak Dokter ini. Gara-gara dokter ini, semua orang yang percaya sama saya sudah tidak percaya lagi. Semua yang berobat sama saya, anak-anaknya, sekarang sudah tidak berobat sama saya lagi. Mereka sudah tidak percaya saya lagi, malah berobat ke rumah sakit ini. Wah, sama banget sama gua. Tos dulu. Wah, gua tuh kesel banget tuh sama dokter belagu. Pasti urusan perempuan alias YL, ya kan? Kisabto kok tahu? Lah. Kalau urusan sama Pak Rasikin, kalau bukan urusan wanita, urusan YL, apa lagi? Iya, gue naksir sama cewek pegawai kantin yang baru nih di rumah sakit. Cantik banget dah, Bopo. Pak Rasikin ini benar-benar senang yang keindahan. Tapi kan Pak Rasikin sudah punya 4 toh. Kita bujukan main. Jangan ngomong kayak gitu, kagak enak ah. Jadi gimana? Mau gak bantuin gua? Waduh, maksudnya kita berkolaborasi ngerjain tuh dokter, gitu? Ya. Waduh. Bagaimana? Mau kan? Ya pasti mau Pak Rasikin. Asalkan Pak Rasikin ngerti, saya punya ilmunya, Pak Rasikin punya duitnya. Yang penting sama-sama enak, yang penting atur aja argonya. Oh, honor! Gampang Kisabto. Kayak kagak ngerti gua aja. No, kebun gua hektaran. Pokoknya Pak Rasikin minta apa dari saya siap. Mau dibikin apa tuh Pak Dokter? Hah? Pokoknya yang penting asal aturannya enak, sesuai dengan pajak, uangnya cukup, jalan. Wah, mantap. Atika. Hari ini kamu jangan kemana-mana ya. Kamu di sini aja, oke? Emang mau ngapain toh dokter? Udah, nggak usah banyak tanya. Saya punya banyak wortel buat kamu ngemil, oke? Dokter, wis toh, jangan kayak orang bener aja, yang serius. Ada apa emangnya? Mau ada acara imunisasi lagi gitu, jadi butuh bantuan saya. Pokoknya kamu di sini aja, nggak usah nanya-nanya lagi, ya? Kalau nggak kaki kamu saya ikat nih. Dokter pikir saya tuh takut sama dokter? Itu dadanya tak tempelin lakban, tak cabut juga saya berani dokter. Biar ibunya udah ngaca belum?
pasti paten. Jadi bagaimana nih Ki? Gue tinggal minum nih air, Atika bakalan demen sama gue, gitu ya? Loh, jangan Pak. Ini buat dokter Reza itu. Kalau dia sudah minum 1 jam kemudian, dia pasti sakit, dia pasti muntah darah, nggak bakal sembuh-sembuh, tak iya? Itu. Serius Ki? Loh, kalau nggak percaya Pak Saikin coba saja. Eta bujukan main. Gue disuruh nyoba air kayak beginian, kagak main Ki. Makanya sekarang taruh di ruangan Pak dokter itu. Kita lihat 1 jam kemudian. Apa dia nggak kelepak-kelepak, jorok-lojor, pasti semaput, dijamin. Ditutup dulu, jangan sampai doa-doanya keluar lagi. Selamat pagi dokter. Ini saya bikinin makanan buat dokter. Ini ada jusnya juga, diminum ya dokter. Buatan saya loh. Kamu baik amat, Tika. Apa ini? Ini ada sotonya, ada ayamnya. Ini jus jambu merah. Ya wes, saya tinggal. Dimakan ya dokter ya. Dokter maaf. Ya saya beresin lah dokter. Udah, usah. Biar saja yang ngerjain. Tartan kamu kena beling gimana? Dokter, ini kenapa ya pagi-pagi kok gelas udah ada yang pecah? Ada pertanda apa gitu ya dokter ya? Ada pertanda kalau kelinci lagi pecicilan. Udah nggak usah diurusin. Begituan aja dipikirin. Kayak di kampung aja. Nggak usah dah. Sial. Kenapa mesti pecah sih no gelas? Padahal udah ngarep banget ya. Au. Tangan kram. Sakit. Au. Naira, kok lo bisa ada di sini? Terus ini gue di mana? Ini kamar hotel ya? Ya iyalah di kamar hotel, kira kandang kuda apa? Sebobok kuda deh. Gue enak dengernya. Ri. Semalam lo tuh kayak orang stres tau gak sih? Kayak orang sakit. Lo tuh ketiduran di kafe hotel ini. Gue gak inget apa-apa. Lo gak sadar kan? Lo gak sadar kan kalau gue tuh bawa lo kesini? Enggak kan? Gara-gara lo tuh gue gak bisa pulang tau gak sih? Semalaman di sini lagi tidur di karpet. Emang kenapa gak bisa pulang? Tinggal pulang aja. Lo tuh pegangan tangan gue, Ri. Gimana gue mau pulang? Oh, semalaman tuh. Sorry deh. Tapi, thanks ya, Nay. Lu tuh ternyata baik juga orangnya. Ya, walaupun kadang-kadang suka manja, egois, sombong. Hey! Udah bagus dibantuin, akhir-akhir ini nyela juga. Gimana sih kamu ini? Gue tuh bukan nyela, gue cuma ngomong apa adanya kok. Tapi sekali lagi thanks ya. Lu udah bantuin gue dan jagain gue semalaman. Iya. Pokoknya inget ya, tentang sekamar ini cuma kita berdua yang tahu. Awas kalau sampai ada orang yang tahu, gue gak akan maafin kamu, Ri. Iya.
Astaga, itu kan Naira putrinya Dokter Rizal. Kok dia sama laki-laki nginep di hotel? Tan, sorry banget gue nggak bisa ke situ siang ini. Gue bangun kesiangan dan mesti ngurus kafetaria dulu. Sorry ya. Gue nggak tahu nih. Apa gue harus sedih atau gimana? Fahri nggak bakal datang ketemu sama Atika. Perut gue kenapa ya dari tadi kayak gini? Rik. Gue pamit dulu ya. Mau pulang. Tumben, lu pakai pamit segala. Biasa pulang langsung nyelonong gitu aja. Ya mau gimana kan lo atasan gue. Lo gimana sih? Gue pamit salah, nggak pamit salah. Maunya apa sih? Bagus. Gue seneng kok. Karena lu sekarang udah berubah, udah lebih baik, udah ada sopan santun dikit. Sultan juga pasti seneng banget deh karena lu udah gak ngebetain lagi kayak dulu. Iya, enak aja kalau ngomong lo tuh yang ngebetain. Nyusahin orang semalam. Ups. Hah? Semalam? Emangnya kenapa? Semalam, Mbak? Jawab. Mas Bino, aku sekarang tanya sama kamu ya. Semalam itu kamu kan habis berantem sama mama kamu, ya kan? Terus kamu kabur dari rumah. Sekarang aku tanya sama kamu pergi kemana? Pergi sama Mbak Nera ya? Sama Mbak Nera, sama Jangan suka ngasal ya kalau ngomong. Ini gimana sih? Udah deh Kimchi, nggak usah kepo. Lagian semalam udah jelas kan? Gua secara keras menolak perjodohan kita. Jadi ya udah, gua mau ngapain kek, bukan urusan lu. itu tetap urusan aku lah. Kita kan udah jodohin. Gimana sih kamu? Enggak. Ri, awas ya. Lu jaga rahasia kita. Beres bos. Apaan sih? Kok bisik-bisikan? Udah nggak usah kepo. Mas, awas kamu ya, Mas ya. Awas kamu macam-macam sama Nera. Awas ya kamu ya. Enggak, apaan sih? Lu ngapain di sini? Ke dapur dong buatin kimchi. Gak mau. Kimchi buatin ya. Kimchi buatin kimchi ya. Bodoh, aku ngambek. Bodoh. Dokter, saya buatin bubur buat dokter. Tadi soalnya saya lihat makanannya dokter itu nggak habis dimakan. Makasih ya, Tek. Tapi saya mau tiduran dulu kayaknya. Perut saya nggak enak banget. Nanti saya nggak praktek dulu ya. Tapi dokter, karena tadi makanannya itu nggak dihabisin, jadinya sekarang dokter harus ngabisin bubur buatan saya lagi ya. Saya lagi nggak enak. Saya suapin deh. Kamu ngomong apa barusan? Coba diulang. Enggak ngomong apa-apa. Beneran. Kamu mau suapin saya? Ya, itu juga kalau dokter nggak keberatan dan mau disuapin gitu. Ya enggak lah. Tapi yang penting kamu ikhlas. Jangan balas dendam lagi. Ntar sendoknya dijorok-jorokin. Mulutnya jadi doyor lagi. Doyor, bahasa apa toh dokter? Yowis. Pasti pakai perasaan, nggak kok, nggak dijahatin. Saya juga tahu kalau dokter tuh lagi sakit, tapi dokter merem ya. Bener ya, pelan-pelan. Pakai perasaan. Iya dokter. Merem dokter. Suapan pertama nggak pakai merem dulu ya. Hah? Biar saya tahu kamu serius nggak. Iya nih. Ya wes kalau gitu sekarang dokternya merem. Nganga dong mulutnya. Kenapa ya?
Aku tuh sedih banget ngeliat dokter Sulitan tuh sakit begini. Biasanya dia tuh kan ceria, bercandain aku, ngata-ngatain, ngajak berantem, terus nesu-nesu gitu loh. Terus tapi kok sekarang beda banget ya. Kelihatannya dia tuh lemes kayak begini. Kok rasanya jadi pengen nangis ya aku ngeliat dia lemes begini. Padahal dia itu juga bukan siapa-siapanya aku. Tika, kok ngeliatin saya kayak gitu? Enggak, tadi saya cuma mikir aja gitu. Ternyata tuh seorang dokter bisa sakit juga ya? Hah? Ya dokter juga kan manusia. Kalau sakit ya wajar aja. Tangan kamu kok dingin banget, Tik? Masa sih dingin? Masa sih dokter? Kok tangannya gemeteran? Hah? Ya wes lah, saya balik aja ke ruangan. Tika. Suapinya kan belum kelar. Aku udah mau pergi. Udah deh, dokter Sulitan. Kalau saya bilang udah cukup, makanya ya cukup gitu. Mendingan sekarang dokter itu diem aja, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bandel. Kalau misalkan bandel itu nanti perutnya nggak sembuh-sembuh, mengerti? Ini kata dokter Atika. Makasih ya, Tik. Kenapa sih? Gue masih aja senang deket-deket dia. Padahal kan ini nggak boleh. Kok perasaan ini aneh banget ya? Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Dia kan udah miliknya si Poni. Ingat Sultan, ingat. Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh.